Lo tahu gak, Jogja tuh terkenal adem, murah, banyak kosan, dan banyak cerita. Tapi ada satu kos yang gak bakal mau disinggahi siapapun lagi. Karena katanya, di kamar nomor 7, masih ada penghuni yang gak pernah keluar dari situ, walaupun udah mati sejak 2011. Jadi gini, bro, kisah ini nyebar dari anak-anak kampus swasta di Sleman, Jogja. Ada satu kos cewek di dekat Jalan Kaliurang, kosan tua tapi rapi, nama penjaganya Bu Minah, ibu kos yang terkenal galak tapi perhatian. Semua kamar di sana penuh, kecuali satu, kamar nomor 7. Nah, katanya dulu kamar itu pernah ditempati sama seorang mahasiswi namanya Sinta, anak seni rupa. Orangnya pendiam, suka lembur gambar sampai tengah malam. Tapi suatu hari, tetangga sebelah kamarnya dengar Sinta ribut, kayak lagi berantem sama cowoknya. Terus, setelah itu, gak pernah kelihatan lagi. Bu Minah waktu itu curiga, manggil polisi, soalnya bau aneh nyebar dari kamarnya. Pas pintu didobrak, mereka nemuin Sinta udah gak bernyawa, posisi duduk di depan meja gambar, tangan masih pegang pensil, mata ngelotot ke cermin. Dan di cerminnya, ada tulisan pakai dar, aku tetap di sini. Setelah itu kamar dikunci permanen, tapi mulai muncul kejadian aneh. Anak-anak kos baru sering ngedengar suara kursi digeser tengah malam dari arah kamar 7, padahal udah dikunci. Kadang juga lampu di dalam kamar nyala sendiri, padahal listrik kamar itu udah diputus sejak lama. Dan paling serem, beberapa anak pernah lihat bayangan cewek berdiri di balkon lantai 2, padahal kamar nomor 7 gak punya akses ke situ. Waktu berjalan, kos itu ganti pengelola. Datanglah anak baru namanya Nina, mahasiswa baru yang belum tahu sejarah kosan itu. Karena kamar lain penuh, Bu Minah, yang udah tua dan pikun waktu itu, malah ngasih kunci kamar nomor 7 ke Nina. Dia cuma bilang, kamarnya udah lama kosong, Mbak, bersihin aja dikit. Pas Nina buka kamar itu, katanya udara di dalamnya dingin banget, bau lembab, tapi bersih. Ada meja gambar lama di pojokan, lengkap sama cermin retak di atasnya. Dia pikir itu peninggalan penghuni lama, gak curiga apa-apa. 3 hari pertama, aman. Tapi mulai hari keempat, Nina dengar suara pensil digores di malam hari. Padahal dia udah matiin lampu dan lagi tiduran. Pas dia buka mata, di cermin itu, ada bayangan cewek berambut panjang lagi gambar sesuatu di meja. Nina refleks bangun, tapi pas nengok meja, kosong. Cerminnya juga bersih. Dia cuma bisa nangis dan nunggu pagi. Besoknya, dia ceritain ke anak-anak kos lain. Tapi yang bikin merinding, pas mereka ke kamar Nina bareng-bareng, di meja gambar itu beneran ada gambar wajah Nina yang belum selesai. Garis matanya setengah jadi, kayak masih proses digambar, sama seseorang. Nina pindah malam itu juga. Dan sejak hari itu, kamar nomor 7 dikunci lagi, permanen. Tapi kata warga, kadang kalau lo lewat kos itu sekitar jam 2 atau 3 pagi, lo bisa ngeliat cahaya lampu dari celah jendelanya. Kayak ada yang lagi gambar di dalam, pelan-pelan. Dan kalau lo perhatiin lebih lama, katanya bisa kelihatan, seorang cewek duduk sambil nyoret-nyoret meja. Tapi anehnya, bayangan yang kelihatan di cermin bukan bayangan dia. Tapi bayangan orang yang lagi ngeliat dari luar. Jadi kalau suatu saat lo lewat daerah Kaliurang dan ngeliat kos tua dengan jendela kamar bernomor 7 masih nyala tengah malam, jangan pernah nekat nengok ke dalam. Karena siapa tahu, nama lo udah digambar di sana. Katanya, arwah yang mati saat sedang menggambar, akan terus menggambar orang yang menatapnya terakhir kali. Lo berani ngecek jendela kamar 7 malam ini?